Selamat pagi, kembali dengan saya Friendly. Kebetulan saya lagi di salah satu outlet Starbucks di daerah Citra Raya Cikupa. Saya mau mesen rasa tuna dan rasa almond. Penasaran nggak nih kira-kira gimana sih cara buat roti dengan lapisan layer seperti croissant-croissant yang saya beli ini? Mari subscribe dulu ya. Video ini dipersembahkan oleh Makmur Abadi Teknik, solusi Anda untuk pembelian mesin roti, kue, biskuit, dan lain-lain. Nah, ini mesinnya. Ini adalah mesin untuk membentuk lapisan dari roti croissant yang tadi kita makan. Nah, ini adalah mesin dough setter. Ini mesin yang udah sebenarnya nggak asing lagi tentunya. Tapi bagi Anda yang mungkin baru memulai usaha bakery, nah ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mesin dough setter. Pertama, dari dimensi dulu. Kita akan jelaskan dimensi panjang yang dibutuhkan atau space di tempat Anda apabila Anda ingin membentuk atau memproduksi suatu roti croissant tadi. Pertama, Anda butuhkan panjang ke kiri dan ke kanan karena ini memiliki dua sayap, 2,30 meter. Kedua, dari tinggi mesin. Kita butuh tinggi sekitar ini 1,8 meter lah. Dan lebar ini dengan engkol di samping kita membutuhkan space sekitar 98 cm. Mesin ini adalah mesin yang udah cukup sempurna lah di bidang laminator. Saya akui biasa bisa dibilang dengan tipe 520. Ini adalah kualitas dari Taiwan. Kita lihat dari bodi-bodinya udah bisa dibilang rapi sekali pengerjaannya. Dan kita akan coba juga sedikit suara dari mesin ini sendiri nantinya. Jadi suaranya tentunya sangat halus sekali. Kita lihat dari segi baut-bautnya pun udah full stainless. Nah, saya akan jelaskan cara kerja dari mesin ini. Jadi adonan yang kita udah mixer, kita taruh di sebelah kiri maupun sebelah kanan tidak menjadi masalah. Setelah ditaruh, kita akan membentuk lembaran dengan menekan tombol ini. Kita bawa untuk jalan ke sebelah kiri, kita tengahkan, netralkan, dan balik sini untuk ke sebelah kanan. Nanti akan membentuk satu lembaran. Di lembaran itu kita masukkan mentega crossfed. Setelah ditutup, nah kita lapis-lapis lagi. Tergantung dari berapa banyak kita membentuk lapisan. Bisa dibilang 4 lapis, 6 lapis, 8 lapis. Nah, di sini kita akan melipat-lipat dan membolak-balik. Tapi perlu diperhatikan juga dalam membolak-balik adonan itu kita ada satu tombol di sini, tuas. Ini kelihatan, bisa dilihat di sini kameranya. Ini adalah menentukan tebal tipis dari adonan. Jadi kita nggak bisa langsung tebal langsung ke tipis, tidak bisa. Tapi kita dari tebal mungkin setengah dulu, baru kita mulai tipis. Di sini tebal, makin ke kiri maka roll di sini makin menipis. Nah, ini makin menebal. Ya, setelah kita mencolokkan listrik atau power, di sini ada tombol on off dan emergency. Kita lihat di sebelah sini. Nah, ini untuk menyalakan mesin dan kita lepas tombol emergency. Kalau bila matikan boleh juga menekan tombol emergency ini. Nah, di sini ada satu bak untuk sauran tepung aja. Kita bisa taruh tepung pada saat adonan mau dijalankan di roll agar tidak lengket. Untuk maintenance dari mesin ini ya, saya lihat sih tidak cukup rumit dan bisa dibilang sangat low maintenance. Tapi sebentar saya akan membuka sedikit. Seperti biasa saya akan memberikan tips sedikit di mana posisi yang harus dikasih grease ataupun yang harus kita perhatikan. Satu lagi, di sini ada dua stainless ini. Ini gunanya untuk pengaman. Jangan sampai ya kita sebagai orang produksi maupun pengguna masuk tangan dan terjepit di sini, kegiling lah orang bilang. Nah, ini plat di sini berfungsi untuk menjaga. Jadi kalau plat ini dibuka seperti ini, mesin itu sendiri semuanya tidak akan berjalan. Bisa dibilang sudah terkunci. Sama dengan juga plat di sini, penutup sebelah kiri maupun kanan. Apabila kebuka, maka mesin otomatis safety ataupun
tidak akan menyala. Oke, sebentar kita buka dan kita contohkan juga jalannya sedikit dari mesin ini. Nah, ini adalah bawahnya ada satu plat. Nah, ini untuk menjaga agar adonan yang kita lagi proses apabila terjadi lebih panjang daripada conveyor ini, maka di sini berfungsi untuk menahan adonan agar tidak jatuh. Ada baiknya sebelum nyalain mesin kita keluarkan dulu nih plat ini. Di bawah ini kolong juga ada satu. Nah, disiapkan kayak wajan ya. Tapi di sini biasa hanya ada tepung ataupun adonan bekas hasil gilingan. Jadi kita taruh lagi aja di bawah sini supaya mesin ini mungkin bisa dibilang lebih bersih lah dalam penggunaannya. Nah, ini kita akan coba setelah dicolok listrik, kita akan coba nyalakan. Dari suaranya aja udah halus ini mesin. Tuh, nyaris tak terdengar kata orang. Nah, kita lihat mesin ini kualitas itu ditentukan dari suaranya karena gesekan dari mesin itu sendiri sangat sedikit. Apabila saya tengahkan maupun ini, nah suara tidak berubah. Ini lagi jalan ke sebelah sini, mungkin agak kelihatan kali ya. Kita kesini lagi sebelah sana. Sangat halus. Jadi kualitas mesin ini ditentukan juga oleh suaranya. Apabila suaranya berisik mungkin kualitasnya kurang halus. Bisa jadi bentuk sama tapi suara beda. Itu penting sekali. Salah satunya. Nah, sebentar saya buka lagi dalamnya ya. Sedikit saya akan jelaskan bagaimana cara sedikit maintenance maupun servis apabila mesin ini mengalami kendala ataupun Anda sudah punya mesin dositter ini di rumah. Pertama, tentunya Anda harus mencabut steker dari listrik. Kedua, saya sarankan Anda menekan tombol emergency. Jadi pada saat Anda mau membersihkan atau mencari sumber error dari mesin ini, Anda tidak ada resiko sama sekali karena listrik yang sudah terpasang kita matikan terlebih dahulu. Biasa yang terjadi bisa disebabkan oleh dua kontaktor ini. Nah, apabila Anda memiliki dositter sudah di atas mungkin 5 tahun maupun di atas 10 tahun, ada baiknya Anda mengecek terlebih dahulu dua alat ini. Karena alat ini disebut kontaktor yang berfungsi untuk membolak-balikan tadi. Conveyor kiri maupun kanan itu bolak-balik bisa dilihat dari alat ini. Cara awamnya apabila Anda takut ya Anda tinggal menelepon dari penjual mesin ini sendiri. Ataupun Anda tinggal membeli alat ini di toko alat listrik tentunya. Dan tak perlu khawatir, tinggal difoto bagian atas dan Anda tinggal mencabut dan mengikuti kabel yang telah tersambung di sini. Dan di sini ada huruf-huruf angkanya. Jadi simple lah untuk mesin ini, perawatan tidak perlu Anda ragu, cukup dengan video ini. Nah, satu lagi, kedua ini adalah stepper injekan kiri dan kanan. Kiri dan ke kanan. Misalkan sebelah kiri itu mengalami masalah, berarti kita bisa ganti ini. Ini disebut dengan limit switch kalau Anda mau cari di toko alat listrik. Limit switch mungkin di dalamnya sudah tidak tersambung lagi karena bisa dibilang karena pemakaian. Kedua, selanjutnya Anda harus perhatikan kabel-kabel tersendiri dari mesin ini. Anda lihat dulu, biasanya kalau udah lama ya bisa juga ada terjadi kering karena panas, kabel mengalami memiliki arus, ataupun juga digigit serangga-serangga di dalam sini. Kita nggak tahu apabila ya ada serangga masuk di dalam mesin ini. Kita lihat bagian sebelah sana. Kalau sebelah sini hanya ada dinamo dan plus gearbox. Nah, ini biasanya kita bisa ngecek dari membuka plat dinamo di sini. Nah, kita cek apakah ada kabel kendor maupun putus ataupun getas karena pemakaian lama yang menyebabkan kawat menjadi kaku. Nah, bagian sini tentunya kita juga ada baiknya diberi grease ataupun gemuk lah. Kalau orang bilang kita dapat beli, kita jangan sampai bagian sini kering. Nah, satu lagi ya tentunya di bagian atas ini. Kalau bagian atas ini ya mohon maaf saya tidak dapat mereview lebih lanjut karena dibutuhkan teknisi dan
apabila membongkar bagian kiri dan kanan ini, saya sarankan Anda memanggil teknisi di mana Anda membeli mesin, karena di sebelah kiri dan kanan adalah hal yang cukup rumit dan ada resiko Anda apabila membuka sendiri menjadi tidak terpasang kembali dengan baik, maupun ada spare part atau bagian-bagian kecil yang dapat hilang. Jadi baiknya apabila di luar tadi alat-alat listrik, bisa baiknya Anda memanggil teknisi dari penjual mesin itu sendiri. Satu lagi, settingan dari conveyor. Tadi saya belum jelaskan, apabila ke kiri maupun ke kanan, tentunya di sini ada dua mur, kiri dan kanan. Pertama, mur ini kita kendorkan ke arah sini, ke arah sebelah sini ya. Kita kendorkan, baru bisa kendorkan ini. Sebelah situ juga sama demikian. Jadi kita conveyor apabila dia lari ke sini ataupun ke kanan, tentunya sebelah sini kita mundurkan ke arah sini supaya conveyor ke sebelah sini. Ya, sebaliknya kalau mau ke sini, ini kita kendurkan. Perlu juga diperhatikan settingan dari conveyor ini, kita lihat di bawah. Jangan sampai terlalu keras ataupun terlalu ringan. Kalau terlalu ringan tentunya akan ke kiri dan ke kanan. Nah, ini cukup, settingannya udah cukup baik menurut saya sih, sedang lah. Nah, ini dibutuhkan juga ya pengalaman dalam hal menyeting mesin. Tapi dengan video ini mungkin saya sedikit memberi masukan aja. Apabila Anda selesai memakai, mesin ini juga dapat dilipat. Kita ke atasin seperti ini. Nah, ini udah ada. Nah, ini kita tekuk, kita dorong seperti ini. Sebelah sini dan sama juga di sebelah sini. Apabila kita selesai pakai, kita angkat ini sampai mentok. Ini kita tutup, kita naikkan. Tidak terlalu berat ya untuk Anda mungkin pengusaha untuk sendiri melakukannya ataupun ada backers Anda yang melakukannya. Jadi better mesin ini ditutup apabila Anda selesai memakai mesin ini. Oke, sepertinya sudah cukup review dari saya, Friendly. Semoga video ini bermanfaat buat Anda sekalian, para pengusaha maupun teknisi maupun siapapun yang mau belajar mengenal dunia bakery, mesin kue, kering, dan biskuit. Salam sehat, sukses, luar biasa buat kita semua. Video ini dipersembahkan oleh Makmur Abadi Teknik, solusi Anda untuk pembelian mesin roti, kue, biskuit, dan lain-lain.